warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap belajar belum? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu yang akan memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, seperti biasa ya, setelah berdoa kita melakukan absen. Jadi silakan ya tuliskan namanya di grup WA kelas sebagai tanda kehadiran kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, tema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1 dan 2 mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan PPKN. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada apa? Yang pertama yaitu adalah dengan melalui WA kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu adalah dengan melalui WA kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, yang ketiga itu dengan melalui WA kalian mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang terakhir itu adalah dengan melalui WA kalian mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Nah, sekarang Ibu ada gambar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar serumpun padi. Nah, selanjutnya silakan buka ya pada buku siswanya pada halaman 1. Di sana ada ayam membaca. Nah, di sana juga ada teks tentang padi ya. Nah, kita baca sama-sama ya teksnya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama-tama itu adalah benih atau biji. Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Nah, selanjutnya itu adalah benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Nah, di bawahnya ada lagi ya tentang tahap pertumbuhan padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Cukup lama ya tahap pertumbuhan padi ini. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi ini terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan merah. Nah, selanjutnya itu dibuka ya buku pada halaman 2. Di sana ada beberapa pertanyaan yang mengenai padi tadi. Nah, pertanyaan pertama itu tentang apa? Pertanyaan pertama itu apa? Katanya apa isi bacaan tentang teks di atas? Nah, cara menjawab pertanyaan itu kita lihat dari teks yang di halaman 1 tadi ya, teks yang tentang padi. Nah, di sini sudah jelas ya, tentang teks di atas itu adalah tentang tahap pertumbuhan padi. Ya, jadi isi teks tentang bacaan itu adalah tentang tahap pertumbuhan padi. Nah, lalu pada itu yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 itu adalah mengapa tumbuhan tersebut penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, mengapa tadi tumbuhan tersebut penting bagi masyarakat Indonesia?
Ya, karena padi itu merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Jadi karena itu ya, padi itu sangat penting ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah di mana tanaman tersebut dapat tumbuh. Nah, tadi kalau kita lihat dari bacaan ini, itu dijelaskan ya bahwa padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, jadi padi itu dapat tumbuh di daerah panas ini ya jawaban nomor 3, yaitu adalah padi tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu adalah nomor 4, itu adalah berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh. Nah, tadi ini kan padi di bawah-bawahnya itu dijelaskan tentang tahap pertumbuhan padi. Nah, di sini dijelaskan bahwa tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Nah, yang nomor 5 itu adalah apa yang dimaksud dengan gabah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam padi. Ini adalah jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 2. Nah, selanjutnya itu silakan yang dibuka pada halaman 4. Nah, pada halaman 4 itu dijelaskan tentang apa? Tentang cara mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Kenapa kita harus tahu caranya? Ya, karena tadi kan padi itu merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Karena itu adalah makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita harus tahu ya caranya agar setiap masyarakat Indonesia dapat menikmati padi yang nanti yang menjadi beras dan nanti itu akan menjadi nasi. Nah, apa saja di sana ada caranya? Yang pertama yaitu adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, bibitnya harus dijaga ya agar padinya itu dapat ditanam kembali. Jika tidak ada bibit maka kita tidak akan bisa menanam padi. Nah, selanjutnya yang itu adalah nomor 2, yaitu adalah menjaga lahan pertanian. Kita harus menjaga lahan pertanian ya. Contohnya itu adalah seperti lahan pertanian itu jangan digunakan untuk hal-hal lain seperti pembangunan. Nah, yang ketiga yaitu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar padi tetap dapat tumbuh. Kita tidak boleh ya membuang sampah sembarangan. Nanti jika sampahnya itu berserakan, maka padinya itu tidak akan dapat tumbuh atau mungkin padinya akan menjadi rusak. Nah, yang keempat yaitu adalah saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dalam pertumbuhan padi di awal-awalnya itu air harus tetap mengalir ya. Nah, yang kelima yaitu adalah penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, selanjutnya silakan buka ya bukunya pada halaman 9. Ibu lupa, kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang padi ya, dan juga tadi ada contoh pertanyaan-pertanyaan tentang padi dan ini adalah jawabannya. Dan tadi juga kita sudah menjelaskan ya tentang cara menjaga agar padi itu tetap terjaga. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian sebuah video contoh wawancara. Nah, silakan disimak video tersebut ya. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mencontohkan ya bagaimana cara mewawancarai seseorang atau daftar pertanyaan untuk mewawancarai seseorang. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh ya. Contoh atau tadi kita sudah membahas tentang pertanyaan mengenai padi. Nah, sebenarnya di sini Ibu juga ingin ya memberikan wawancara mengenai padi. Tapi karena kita tinggalnya di kota, ya sangat sulit sekali jika Ibu harus menemui petani yang menanam padi. Nah, di sini Ibu sudah
Di sini Ibu akan mewawancarai Ibu Wadia. Nah, Ibu Wadia ini punya tanaman. Ini adalah tanaman dari Ibu Wadia. Nah, Ibu akan mulai ya wawancaranya. Nah, hal pertama yang akan Ibu tanyakan yaitu adalah apakah nama tanaman ini? Nama tanaman ini adalah tanaman lidah buaya. Lidah buaya. Ya, jadi nama tanaman ini adalah lidah buaya. Nah, bagaimanakah cara menanam lidah buaya ini? Untuk cara menanam lidah buaya ini sangat mudah sekali, yaitu yang pertama kita harus siapkan dulu potnya atau wadahnya. Setelah itu yang kedua tinggal kita potong saja bagian daun tumbuhan lidah buaya ini, karena apabila kita sudah memotongnya kita langsung tanamkan saja ke dalam pot tersebut. Ya, bagaimanakah kalau cara merawatnya Ibu Wadia? Untuk cara perawatannya terlebih dahulu kita harus membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Setelah itu kita bisa menyiram tanaman lidah buaya ini. Menyiram. Kapan Bu waktu penyiraman dari tanaman lidah buaya ini? Untuk waktu penyiraman tanaman lidah buaya ini saat pagi hari dan juga sore hari. Nah, pertanyaan terakhir ya Ibu Wadia, apa sajakah manfaat dari tanaman lidah buaya ini? Manfaat tanaman lidah buaya ini sangat banyak sekali, khususnya khasiatnya bagi tubuh kita sendiri. Yang pertama kan bisa untuk rambut, untuk menebalkan rambut, dan juga untuk khasiat apabila tangan kita ada luka, teriris, itu bisa diobati dengan tumbuhan lidah buaya, dan juga bisa langsung kita konsumsi si lidah buaya ini bagi kesehatan tubuh. Ya, itu ya jawaban dari Ibu Wadia. Nah, itulah tadi contoh pertanyaan daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, tadi ada apa saja yang Ibu tanyakan itu contohnya seperti apakah nama tanaman ini, bagaimanakah cara merawatnya, bagaimanakah cara menanamnya, dan apa sajakah manfaat dari tanaman ini. Nah, itu saja contoh dari Ibu. Nah, terima kasih juga ya kepada Ibu Wadia karena dia telah bersedia meluangkan waktunya untuk Ibu wawancarai. Ya, sama-sama. Nah, bagaimana? Tadi sudah dilihat ya contoh video tentang wawancaranya. Nah, sekarang silakan buka ya bukunya pada halaman 9. Di sini Ibu sudah ada gambar ya buku pada halaman 9 itu. Ini sama saja ya dengan buku yang ada di buku siswa pada halaman 9. Nah, pada halaman 9 itu ada gambar A, B, dan juga gambar C. Nah, selanjutnya itu ada tulisan ya. Katanya berdasarkan gambar di atas diskusikan. Nah, ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini mengenai gambar A, B, dan juga gambar C tadi. Nah, sekarang coba ya kalian buat. Kalian coba isi pertanyaan-pertanyaan ini mengenai gambar A, B, dan C ini. Ibu akan memberi kalian waktu sekitar 5 menit ya. Nah, bagaimana? Sudah diisi belum? Sudah diisi semua? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya tentang gambar A, B, dan C tadi. Kira-kira sama tidak jawaban kalian dengan jawaban Ibu? Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu apa? Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, itu ada gambar A. Nah, di situ ada orang ya yang sedang apa kira-kira yang dilakukannya? Ada pohon yang sedang dipotong atau ditebang. Nah, yang selanjutnya berarti A ini adalah apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut. Berarti dia sedang menebang pohon. Nah, pada gambar B, nah di situ ada seorang ya yang sedang menanam tumbuhan. Nah, jadi apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut yaitu adalah menanam tumbuhan. Nah, sedangkan gambar C, nah di situ ada seorang anak. Dia sedang memegang sebuah tanaman kecil. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Nah, yang dilakukan oleh orang tersebut yaitu adalah mencabut tanaman yang masih kecil. Nah, yang kedua yaitu adalah pertanyaannya adalah apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, kalau yang gambar A tadi itu adalah orangnya sedang menebang pohon ya. Nah, ini bukan tindakan yang baik ya, karena dapat merusak lingkungan. Nah, selanjutnya itu adalah gambar B. Nah, gambar B ini merupakan gambar yang baik bukan? Iya, gambar yang B ini adalah gambar yang baik karena dapat melestarikan tanaman. Nah, selanjutnya itu adalah gambar C. Nah, yang kalau gambar B tadi dia melestarikan tanaman, hal yang dilakukan oleh orang yang ada pada gambar C ini adalah kebalikannya dari gambar B tadi. Jadi hal yang dilakukan orang pada gambar C ini bukanlah tindakan yang baik karena dapat merusak tanaman. Nah, selanjutnya yaitu adalah dampak bagi lingkungan. Nah, bagaimanakah dampak bagi lingkungan dari gambar A?
Nah, gambar A itu dampaknya yaitu adalah hutan menjadi gundul ya, apalagi kalau hutannya ditebang secara sembarangan atau secara berlebihan. Nah, yang B itu adalah gambarnya tadi adalah menanam tumbuhan. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya bagi lingkungan? Iya, dampaknya bagi lingkungan itu adalah lingkungan menjadi hijau. Nah, kalau gambar C, ayo bagaimana? Ya jelas sekali ya, kalau gambar C ini ada seorang anak yang sedang mencabut tanaman yang masih kecil. Jadi dampaknya itu adalah banyak tanaman yang rusak. Nah, selanjutnya yaitu adalah dampak bagi orang lain. Nah, kira-kira pada gambar A tadi ya, gambar orang yang sedang menebang pohon. Nah, bagaimana dampaknya bagi orang lain? Dampaknya buruk ya, karena dapat menyebabkan banjir dan juga longsor. Nah, jika pohon itu ditebang terus-menerus dan secara sembarangan, nanti akan menyebabkan tanah banjir dan juga dapat menyebabkan longsor. Nah, selanjutnya dampak bagi orang lain pada gambar B. Nah, gambar B itu tadi gambarnya apa? Nah, iya, gambar B tadi adalah orang yang menanam tumbuhan. Nah, dampaknya adalah karena dia menanam tumbuhan, jadinya orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dikarenakan tumbuhan yang ditanam tadi, dan juga dampaknya yaitu adalah udara menjadi segar. Ya, dikarenakan banyaknya tumbuhan itu ya dapat menjadi udara yang segar karena banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, bagaimana kalau dampak dari gambar C? Gambar C tadi, ayo gambar apa? Ya, karena tadi orang C itu adalah mencabut tanaman yang masih sekecil, jadi dampaknya pun buruk ya. Jadi karenanya orang lain tidak dapat menikmati keindahan dan juga udara yang segar yang disebabkan oleh dampak B tadi. Nah, selanjutnya itu adalah apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Nah, bagaimana kira-kira? Apakah gambar A ini melanggar hak orang lain? Iya, benar sekali. Gambar A itu melanggar hak orang lain ya. Karena dengan menebang hutan itu melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang segar karena berkurangnya oksigen dari pohon-pohon yang sudah ditebang. Nah, selanjutnya gambar B. Gambar B tadi orang yang menanam tumbuhan. Nah, apakah itu melanggar hak orang lain? Oh tidak ya, ini bukanlah hal yang melanggar hak orang lain. Justru dengan menanam tumbuhan itu dapat membantu orang lain menikmati keindahan, dan dapat membantu orang lain untuk menikmati udara yang segar. Nah, gambar C, apakah tersebut melanggar hak orang lain? Ya, jadi gambar C ini melanggar hak orang lain. Karena dengan merusak tanaman itu, kita sudah melanggar hak orang lain untuk dapat menikmati keindahan dari tumbuhan dan juga untuk mendapatkan udara yang segar. Nah, pertanyaan selanjutnya silakan dibuka ya bukunya pada halaman 10. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Nah, kita lihat lagi ya pada gambar A. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya. Orang yang seperti ini yang menebang pohon secara sembarangan seperti ini belum melaksanakan kewajibannya. Nah, seharusnya mereka itu memanfaatkan hutan dengan bijak, bukan malah menebang pohon secara sembarangan seperti gambar A ini. Nah, bagaimana kalau gambar B? Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, jadi orang pada gambar B itu dia sudah melaksanakan kewajibannya. Karena menanam pohon berarti menjaga kelestarian alam. Nah, selanjutnya pada gambar C. Sudahkah apa belum ini orang pada gambar C ini melaksanakan kewajibannya? Sudah apa belum? Ya, jadi benar ya. Orang pada gambar C ini sangat terbalik dengan orang gambar B. Kalau yang gambar B tadi dia sudah melaksanakan kewajibannya, nah orang yang pada gambar C ini dia belum melaksanakan kewajibannya. Dia melakukan hal yang dapat merusak tanaman, dan itu adalah hal yang tidak baik. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Di sini katanya apakah sebaiknya yang dilakukan? Nah, kita lihat lagi pada gambar A. Pada gambar A itu gambarnya seperti apa? Ya, gambar A itu tadi adalah orang yang menebang pohon. Nah, kira-kira untuk orang yang menebang pohon seperti itu, apa yang harus kita lakukan?
Ada yang tahu apa yang harus kita lakukan? Iya, nah agar yang harus kita lakukan yaitu adalah menebang hutan sembarangan harus dihukum. Mengapa harus dihukum? Agar tidak terulang lagi ya, dan orang lain juga tidak meniru hal seperti itu. Jadi karena itu jika ada orang yang menebang hutannya secara sembarangan atau secara berlebihan harus dihukum karena itu sudah melanggar hak orang lain tadi. Melanggar hak apa? Yaitu adalah melanggar orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah itu ya untuk gambar A. Nah sekarang untuk gambar B. Apa yang sebenarnya dilakukan? Gambar B ini adalah bagus ya yang dilakukan orang pada gambar B tersebut karena dia telah menanam pohon atau menanam tumbuhan. Nah dengan itu dia dapat memberikan lingkungan yang indah dan juga udara yang bersih kepada orang lain. Jadi apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah sebaiknya kita mengajak orang lain ya untuk ikut menanam seperti yang dilakukan orang pada gambar B ini. Nah nanti ajak ya saudara-saudaranya, ibunya untuk menanam pohon atau tumbuhan. Nah selanjutnya pada gambar C. Apakah yang sebaiknya dilakukan pada gambar C? Gambar C tadi anaknya itu merusak tanaman ya. Nah jadi yang sebaiknya kita lakukan yaitu adalah tidak merusak tanaman. Bahaya ya. Dan sangat tidak bagus sekali jika banyak anak yang merusak tanaman. Bisa-bisa lingkungan kita menjadi tidak indah, tidak sehat. Udara yang kita hirup pun juga tidak segar karena kurangnya oksigen dari tanaman. Karena tanaman tadi sudah banyak dicabut. Nah itu ya, itu penjelasan dari gambar A, B, dan C. Nah tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Nah bagaimana? Kira-kira sama atau tidak? Jawaban ibu dengan jawaban kalian? Sama ya? Ya bagus ya kalau sama. Nah berakhir sudah ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Iya, tadi kita sudah belajar tentang padi, tentang bagaimana tentang teks padi dan juga bagaimana cara melestarikan tumbuhan agar tetap dapat dinikmati oleh orang lain. Dan di sini tadi kita sudah belajar tentang gambar pada halaman 9 yaitu tentang hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Yaitu ada terkandung dalam gambar pada halaman 9 dan 10 pada gambar A, B, dan C tadi. Nah, jika ada yang kurang jelas nanti kalian bisa tanyakan kepada ibu ya. Nah, kepada ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, berakhir sudah ya pembelajaran kita hari ini.